Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi IPA kelas 10 SMK. Untuk video IPA kali ini materinya mengenai gejala alam, biotik dan abiotik. Dapat dilihat di sekeliling sekolah kalian ya. Di sini terdapat banyak tumbuh-tumbuhan, pepohonan maupun suara-suara burung. Jadi, apa itu gejala alam abiotik dan biotik? Gejala alam biotik adalah gejala alam yang menunjukkan adanya kehidupan. Ya, biotik itu artinya hidup. Jadi di sekeliling kita, ya di sekolah kita sendiri itu banyak gejala alam biotik. Ya, contohnya bisa dilihat ya, tanaman ini tumbuh subur, kemudian bunga kertas, bunganya sedang berbunga. Kemudian ini ada juga pohon palem. Pohon palemnya juga ada yang berbuah. Kemudian untuk gejala alam biotik, yaitu gejala alam yang menunjukkan benda tak hidup. Ya, contohnya apa? Contohnya batu, kemudian kayu, gedung-gedung di sekitar kalian ini, gedung kelas, kemudian ada gazebo, ada bendera, ada tiang bendera. Ya, itu merupakan contoh gejala alam biotik. Kemudian pada video kali ini saya akan membahas lebih rinci tentang gejala alam biotik. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa biotik itu ada kaitannya dengan makhluk hidup. Ya, apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ya, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Kalian sudah pernah mempelajarinya waktu SD, SMP. Ciri-cirinya apa saja? Ya, bisa diamati dari sini bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu membutuhkan nutrisi. Jadi baik hewan, tumbuhan maupun kita sendiri manusia itu membutuhkan nutrisi. Nutrisinya diperoleh dari mana? Untuk tumbuhan itu memperoleh nutrisi dengan cara memasak zat-zat organik dari dalam tanah, ya, karena dia merupakan produsen. Sedangkan kita manusia, hewan itu merupakan konsumen. Jadi kita memperoleh nutrisi dengan memakan dari tumbuhan atau hewan lain. Kemudian ciri yang kedua yaitu makhluk hidup bernafas. Ya, kalau bernafas otomatis kita membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian untuk tumbuhan sendiri, bagaimana tumbuhan ini bernafas? Ya, tumbuhan itu bernafas melalui lentisel, mulut daun dan melalui batangnya. Stomata, mulut daun dan lentisel, atau melalui batang pohon. Sedangkan pada manusia kita mempunyai alat bantu pernafasan yaitu paru-paru. Pada hewan kita dapat temui bermacam-macam hewan bernafas menggunakan alat bantu. Kulit itu contohnya pada katak, pada ular, ya. Jadi untuk hewan-hewan reptil itu menggunakan kulit. Sedangkan pada burung itu menggunakan bundi-bundi udara. Kemudian ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi. Ya, reproduksi itu melalui dua cara. Ada
secara seksual dan aseksual. Kalau secara seksual berarti bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan secara seksual ya bisa kita amati kebanyakan pada tanaman, bisa menggunakan stek batang, stek daun, kemudian cangkok. Ya, kalau pada tumbuhan untuk reproduksi seksualnya itu melalui ya. Kemudian untuk hewan sendiri contohnya ayam, kemudian kucing, itu berkembang biakannya secara seksual. Untuk ciri yang selanjutnya, ciri yang keempat, yaitu makhluk hidup bergerak. Ya, bisa kita lihat bahwa kalau hewan, ya baik kucing, anjing, kambing ataupun berbagai macam hewan lainnya di sekitar kita itu bisa bergerak secara aktif. Ya, jadi artinya dia bisa bergerak berpindah tempat. Tetapi tumbuhan, bagaimana tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak itu menuju arah datangnya sinar matahari. Ya, berarti kebanyakan tumbuhan itu bergeraknya dia arahnya menuju timur karena sinar matahari pagi itu ke arah timur. Ya, ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ya, contohnya pada manusia. Ya, kalian pada waktu kecil ya dari bayi kemudian tumbuh sekarang menjadi dewasa seperti ini bisa berjalan, itu juga membutuhkan proses. Ya, jadi awal mula dari bayi kemudian bisa merangkak, ya latihan merangkak, kemudian berjalan, dan setelah berjalan bisa berlari, bersepeda, dan melakukan aktivitas yang lain. Kemudian ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kenapa makhluk hidup perlu mengeluarkan zat sisanya? Ya, apabila makhluk hidup tidak bisa mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, maka terjadi keracunan organ di dalam tubuhnya. Ya, jadi untuk manusia sendiri, ya zat ekskresinya bisa berupa keringat, kemudian urin, dan tinja. Untuk makhluk hidup lain, ya contohnya pada hewan, itu juga sama seperti manusia. Kemudian dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, ya kita bisa mengklasifikasikan tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Ya, bagaimana tingkat keanekaragaman makhluk hidup? Tingkat keanekaragaman makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, tingkat keanekaragaman ekosistem. Kemudian yang kedua, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Dan yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman gen. Untuk yang pertama, tingkat keanekaragaman ekosistem. Ya, pernahkah kalian pergi ke pantai? Ya, bagaimana kondisi air pantai tersebut? Ya, pasti airnya sangat asin. Kemudian bagaimana ikan-ikan hidup yang ada di pantai? Kemudian juga banyak hewan laut. Sedangkan pada sungai, ya bisa kita lihat sendiri kalau pada sungai itu airnya berupa air tawar. Kemudian ikannya juga ikan air tawar. Ya, jadi ekosistem di pantai dengan ekosistem di sungai itu berbeda. Ya, otomatis juga yang makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut tidak dapat hidup di ekosistem lain.
Kemudian contoh yang kedua yaitu antara ekosistem pasir, ya, pasir gurun dengan ekosistem hutan hujan tropis. Kalau di ekosistem gurun kita menjumpai tumbuhan yang pandemik di daerah gurun, yaitu tumbuhannya berupa tumbuhan kaktus dan binatang yang sering kita temui yaitu binatang unta. Sedangkan di hutan hujan tropis ya banyak sekali tumbuhan yang terdapat di hutan hujan tropis. Nah, termasuk juga hewan-hewan yang mempunyai habitat di hutan hujan tropis tersebut. Yang kedua yaitu tingkat keanekaragaman, tingkat spesies atau jenis. Ya, untuk tingkat spesies atau jenis ini bisa kita amati ya dari simpanse, kemudian dari gorila, dari tutung. Itu merupakan satu jenis atau satu famili. Kenapa mereka satu famili? Karena mereka memiliki banyak persamaan. Tapi juga selain itu mereka juga memiliki perbedaan baik dari cara makan, kemudian warna rambut, kemudian dari bentuk bulunya. Selain dari gorila tadi, contoh yang lain itu pada ayam. Ya, kalau kalian ketahui itu banyak jenis ayam yang ada di Indonesia dengan kalian, yaitu ada ayam petelur, kemudian ada ayam kate, ada ayam Jawa, kemudian ada ayam daging, yaitu mereka itu masih satu jenis atau satu spesies. Ya, yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat gen. Untuk tingkat gen bisa kita amati pada diri kita sendiri, ya, antara kalian dengan teman kalian itu pasti memiliki wajah yang berbeda. Ini karena adanya perbedaan genetik. Perbedaan genetik itu diperoleh melalui keturunan dari orang tua. Ya, jadi ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya mombak, ada yang rambutnya keriting. Selain itu ada juga yang memiliki warna kulit putih, coklat, sawo matang. Kemudian kalau pada orang bule ya kita bisa amati kalau warna iris matanya itu ada yang warna biru. Untuk kita sendiri kita memiliki iris mata berwarna coklat. Kemudian kalau pada tumbuhan kita bisa amati dari warna bunga. Ya, jadi untuk bunga yang ada di sekolah kita yaitu bunga kertas, ini bisa dilihat di samping. Ini ada yang warnanya merah, kemudian ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning. Itu disebabkan karena adanya perbedaan genetik. Jadi untuk keanekaragaman tingkat gen pada hewan bisa kita amati pada kucing. Kucing ada yang memiliki warna bulu hitam, putih, kemudian kuning maupun kombinasi dari ketiga warna tersebut. Ya, jadi untuk keanekaragaman makhluk hidup tadi ada 3, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, dan keanekaragaman tingkat genetik. Ya, untuk materi selanjutnya, ya, apa sih manfaat yang kita peroleh dari keanekaragaman makhluk hidup tersebut? Ya, yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan, sandang, dan papan. Ya, kita sendiri apa yang kita pakai ini yaitu bersumber dari
tumbuhan dan hewan. Contohnya apa yang kita makan? Ya, nasi itu berasal dari tanaman padi, kemudian ikan, lauknya itu berupa ikan ataupun daging dari hewan. Kemudian untuk sandangnya ini sutra itu bisa dibuat dari ulat sutra yang menghasilkan benang sutra. Kemudian untuk papannya kita bisa memperoleh kayu dari pohon yang memiliki kambium atau pohon yang bentuknya besar. Ya, manfaat keanekaragaman makhluk hidup yang kedua yaitu sebagai sumber devisa atau pendapatan. Jadi untuk Indonesia sendiri, ya, di negara kita itu punya komoditas ekspor, yaitu berupa kopi. Ya, jadi tumbuhan kopi ini merupakan sumber devisa negara. Selain kopi ada juga karet. Ya, tumbuhan karet sebagai bahan baku untuk industri. Untuk yang ketiga yaitu manfaat ekologi. Jadi yang dimaksud manfaat ekologi di sini adalah keanekaragaman tumbuhan, ya, yang ada di sekitar kita ini berfungsi untuk menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Ya, jadi ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk yang lain. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari, ya, secara lebih lengkap di buku paket IPA, yaitu pada bab 1 gejala alam, biotik dan abiotik. Sekian video pembelajaran kali ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.